Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luffy Alfiliani dengan nomor NPM 1200200294. Di sini saya akan menjelaskan tentang tatap muka pertemuan ke-11 dengan judul Human Capital atau Modal Manusia. Oke, yang pertama ada arti dan pentingnya human capital, yaitu istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, dan energi sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang dideskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada kemampuan, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada usaha, yang keempat ada waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim, dan orientasi tujuan. Selanjutnya, peran human capital. Yang pertama ada kunci keunggulan organisasi, yang kedua ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Oke, selanjutnya ada sebagai kunci keunggulan organisasi. Apa sih itu kunci keunggulan organisasi? Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial dari uang, tunai, atau surat yang berharga. Yang kedua ada aset fisik, peralatan, gedung, tanah. Yang ketiga ada aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, atau modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam peningkatan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu yang pertama buy atau membeli, 2 build atau membangun, yang ketiga borrow meminjam, yang keempat bonds melambung, yang kelima bind mengikat. Selanjutnya ada transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yaitu yang pertama strategi partner, yang kedua administrative expert, yang ketiga employee champion, yang keempat young agent. Selanjutnya, tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran. Human capital
Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam pengukuran aktivitas, pengumpulan, dan menjermah. Oke, selanjutnya ada perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital yang harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam sumber daya manusia dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah-langkah perusahaan mengubah pola pikir, yaitu yang pertama, ada beberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk sumber daya manusia. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapatkan ROI yang lebih baik. Selain itu, tantangan juga datang dari investor. Jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan yang kompetitif, komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Slide selanjutnya yaitu mengidentifikasi human capital. Ada dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital di dalam perusahaan, yaitu yang pertama ada karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih karyawan yang mereka sediakan. Slide selanjutnya yaitu untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama ada community skill. Community skill yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya kemampuan mengerti, kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang memiliki tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lainnya. Misalnya programmer di bank berbeda nilainya programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.